Sobat, Selamat datang di video kita kali ini dengan saya Azahro dan saya Filia. Kali ini kita akan membahas tentang konseling caturmurti. Apa sih konseling caturmurti itu? Mau tahu? Simak terus video kami ya. Mari kita bahas mengenai buku yang berjudul Konseling Caturmurti. Buku ini ditulis oleh Dr. Bahrudin Al-Habsyi, Magister Pendidikan. Diterbitkan oleh MNC Publishing. Tempat tahun terbit di Malang tahun 2022. ISBN 978-462-477-9. Adapun latar belakang dari buku Konseling Caturmurti karya Dr. Bahrudin Al-Habsyi, MPD tahun 2022 ditulis berakar dari kegelisahan penulis terhadap praktik konseling di Indonesia yang selama ini didominasi oleh teori-teori barat yang kurang sesuai dengan karakter dan nilai spiritual masyarakat Indonesia. Penulis merasa perlu menghadirkan pendekatan konseling yang lebih kontekstual, manusiawi, dan berakar pada kearifan lokal Nusantara. Oleh karena itu, ia menggali ajaran luhur Raden Mas Panji Sosrokartono tentang caturmurti, yaitu konsep keseimbangan antara pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan sebagai dasar pembentukan keutuhan diri manusia. Buku ini ditulis sebagai upaya mengembangkan model konseling yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah psikologis, tetapi juga menuntun individu menuju pemurnian batin, kesadaran spiritual, dan harmoni hidup. Selain itu, penulisan buku ini juga menjadi bentuk kontribusi penulis dalam upaya dekolonisasi ilmu konseling, yaitu mengembalikan konseling pada akar budaya dan spiritualitas bangsa sendiri. Melalui karya ini, penulis ingin menegaskan bahwa konseling sejati harus membentuk manusia berpikir, merasa, berkata, dan bertindak selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan, sehingga tercipta pribadi yang utuh, damai, dan selaras dengan diri, sesama, serta Tuhan. Tujuan konseling caturmurti ada dua. Yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua, tujuan khusus. Untuk tujuan umum itu sendiri yaitu menyelaraskan 4 komponen jiwa manusia, yaitu pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan, agar tercipta keharmonisan batin. Dengan penyelarasan ini, konseli diharapkan memiliki kemurnian berpikir. Tujuan khusus itu sendiri secara filosofis, tujuan khusus konseling caturmurti diklasifikasikan dalam 3 tingkat. Yang pertama, refleksi dan penyadaran. Yang kedua, penerimaan dan pemantapan. Yang ketiga, meningkatkan tekad dan motivasi. 4 komponen dasar dalam konseling caturmurti. Yang pertama, pikiran. Manusia bisa memilih secara bebas dan sadar serta menilai mana yang benar atau baik dan mana yang salah atau buruk. Dengan pikiran manusia, belajar tentang cara memecahkan segala persoalan hidup. Yang kedua, yaitu perasaan. Perasaan merupakan getaran jiwa manusia sebagai reaksi dari panca indera yang berisikan keinginan atau kehendak yang diarahkan menuju objek tertentu. Yang ketiga, perkataan. Susunan kata dalam bahasa Indonesia yang berfungsi merumuskan, menerangkan, menjelaskan pikiran dan perasaan. Dan yang terakhir, perbuatan, sikap dan tindakan manusia sebagai akibat dari pikiran, perasaan, dan perkataan. Selanjutnya, yaitu teknik dalam konseling caturmurti. Untuk merumuskan dan mencari esensi dari teknik-teknik khusus konseling caturmurti, diserap 5 ajaran Adiluhung Raden Mas Panji Sosrokartono sebagai berikut. A. Teknik konseling Tirta Husada. B. Teknik konseling surat imajiner. C. Teknik penyelarasan pikiran. D. Teknik konseling olah pikir sejati. E. Teknik konseling modifikasi keyakinan.
Tahapan dalam konseling caturmurti. Tahap yang pertama yaitu memberikan tirta husada, berdoa atau menjalankan ritual kontemplasi dan penjalinan relasi. Tahap yang kedua yaitu penggalian potensi dalam diri dan asesmen permasalahan. Tahap yang ketiga, pemberian treatment dan aplikasi teknik konseling caturmurti. Tahap yang terakhir yaitu pergelaran acara wungon, terbentuknya self-support, tindakan preservatif, implementasi hasil, dan tindak lanjut kegiatan konseling. Kesimpulan dari buku Caturmurti yang telah kita bahas yaitu konseling caturmurti merupakan bentuk pengembangan teori konseling berbasis kearifan lokal Indonesia yang berakar dari ajaran Adiluhung Raden Mas Panji Sastrokartono. Ajaran tersebut berfungsi sebagai tuntunan moral dan spiritual untuk mencapai kesempurnaan hidup melalui penyelarasan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Penelitian mengenai konseling caturmurti memanfaatkan pendekatan hermeneutika eklektif yang menghubungkan nilai-nilai budaya Jawa dengan teori-teori konseling modern seperti humanistik, transpersonal, dan kognitif behavioral. Konseling caturmurti bukan hanya memberikan alternatif dalam dunia konseling modern, tetapi juga menjadi kontribusi penting bagi pengembang ilmu konseling yang berakar pada budaya dan kebijaksanaan lokal bangsa Indonesia.